Halo guys, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semuanya masih tetap terus selalu diberikan kesehatan dan pastinya berbahagia ya. Untuk tema readingan kali ini adalah menariknya kamu di mata dia dan keluarganya ya. Jadi kita akan membahas apa menariknya kamu di mata dia dan keluarganya. Oke, bagi teman-teman yang mau bergabung di pembacaan tarot berbayar, kalian bisa langsung saja silahkan hubungi nomor kontak WA yang ada di pojok kiri atas, atau langsung saja klik link kontak WA yang ada di bawah deskripsi video ini. Oke, jadi langsung saja ya, saya akan melihat bagaimana energi kamu saat ini ya. Bagaimana energi kamu saat ini, bagaimana energi kamu saat ini. Oke. Saya melihat ya, ada beberapa di antara kamu yang saat ini sedang sedih, memikirkan nasib hubungan kamu yang sepertinya semakin lama, semakin tidak sejalan seperti apa yang kamu inginkan ya. Beberapa di antara kamu saat ini berdilin dengan seseorang yang memiliki rasa ego yang sangat besar ya. Atau mungkin ada juga ya di antara kamu yang saat ini sedih karena pasangan kamu telah berubah ya. Artinya dia yang dulu sangat berbeda dengan dia yang sekarang. Kita akan lihat lagi di sini. Bagaimana energi kamu saat ini? Bagaimanakah energi kamu saat ini? Seperti apa energi kamu saat ini? Saya akan coba lihat ya. Oke. Saya melihat ya, ada beberapa di antara kamu yang saat ini sedang dilanda trust issue ya. Artinya kamu tuh sudah tidak percaya terhadap kehidupan cinta karena terlalu sering ya kamu menghadapi kegagalan dalam menjalin sebuah hubungan. Sehingga meskipun ya ada orang-orang baru yang berusaha mendekati kamu, tapi tidak membuat diri kamu langsung percaya dan yakin ya. Karena kamu sepertinya terlalu sering ya dipertemukan dengan cinta yang salah, dipertemukan dengan orang-orang yang bertopeng atau munafik, sehingga membuat diri kamu tuh merasa trauma ya, yang pada akhirnya ya kamu tuh saat ini sedang dilanda trust issue. Artinya tidak mudah percaya lagi sama namanya kehidupan cinta ya. Kita akan coba lihat lagi di sini. Bagaimana energi kamu saat ini? Bagaimanakah energi kamu saat ini? Bagaimanakah energi kamu saat ini? Kita akan coba ambil yang paling kuat ya. Bagaimana energi kamu saat ini? Wow, ada banyak kartu. Kita ambil yang paling kuat ya. Oke. Saya melihat ya, beberapa di antara kamu sepertinya saat ini sedang merasa bingung ya, atau dilema terhadap sebuah hubungan yang kamu jalani bersama dia. Jadi kayak beberapa di antara kamu tuh saat ini sedang merasa bingung ya, antara memilih mempertahankan atau melepaskan demi mendapatkan seseorang yang jauh lebih layak untuk kamu perjuangkan. Dan di sini kamu masih belum mengambil sebuah keputusan karena kamu ragu ya, takut apabila keputusan yang kamu ambil ini keputusan yang pada akhirnya akan membuat diri kamu merasa menyesal. Jadi saran dari aku ya, alangkah baiknya beberapa di antara kamu mencoba berdoa meminta petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Jika memang dia jodohnya kamu meminta agar secepatnya segera dipertemukan dengan dia. Tetapi jika memang dia bukan jodohnya kamu, ya kamu berharap ya agar semesta menunjukkan siapa dia sebenarnya. Karena yang aku lihat ya, hidup kamu tuh dipenuhi dengan drama ya, drama yang dia mainkan. Jadi kayak kamu tuh kenyang ya, kenyang sama kebohongan yang dia buat ya. Kamu tuh merasa kenyang sama drama yang dia bikin ya. Sehingga pada akhirnya kamu benar-benar merasa bingung ya, antara mempertahankan dia atau melepaskan. Jadi ikuti saja kata hati kamu, karena intuisi tidak akan salah ya dalam mengambil keputusan. Jika kamu masih ragu ya, cobalah minta petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita coba lihat ya bagaimana energi kamu saat ini. Bagaimana energi kamu saat ini? Bagaimanakah energi kamu saat ini? Oke. Jika dilihat ya dari energinya, kamu adalah korban ya, korban dari pengkhianatan oleh seseorang yang saat ini sedang kamu cintai. Beberapa di antara kamu dikhianati oleh orang yang juga kamu kenal ya. Bisa teman kamu, bisa saudara kamu ya.
atau mungkin ya teman satu kerjaan dengan kamu. Yang jelas itu menimbulkan luka batin yang sepertinya tidak bisa kamu lupakan ya. Jadi kayak beberapa di antara kamu saat ini sampai meneteskan air mata karena kamu nggak nyangka ya, ternyata seseorang yang sudah kamu cintai, seseorang yang sudah kamu percayai, pada akhirnya dialah yang menyakiti batin perasaan kamu ya oleh pengkhianatan yang dia lakukan saat ini. Gitu ya. Kita coba lihat ya bagaimana energi kamu saat ini. Kita coba lihat bagaimana energi kamu saat ini. Kita akan lihat ya bagaimana energi kamu saat ini. Oke. Wow, menarik ya. Di sini ada kartu Knight of Swords. Aku merasa ya, saat ini ada beberapa di antara kamu yang sepertinya sedang diperjuangkan sama seseorang yang ingin mendapatkan hati dan perasaan kamu ya. Kemunculan dia di dalam kehidupan kamu memang ya membawa warna baru dalam kehidupan kamu. Tapi saya melihat ya, ada di antara kamu tuh masih belum yakin terhadap cintanya dia karena beberapa di antara dia ini sepertinya masih baru kenal ya, atau memang orang ini baru saja hadir di dalam kehidupan kamu sehingga kamu butuh proses, butuh waktu untuk menyelami sisi terdalam dia, apakah orang ini sesuai dengan apa yang kamu inginkan atau tidak. Karena yang saya lihat ya, kamu tuh saat ini lebih hati-hati ya membuka hati untuk orang baru karena kegagalan di masa lalu ya, ada trauma juga pengkhianatan, dan mungkin kamu juga tidak ingin ya bahwa pada akhirnya hubungan ini tuh membawa penderitaan baru. Jadi untuk saat ini ya, meskipun dia telah memperjuangkan kamu, tapi kamu saat ini jadi lebih hati-hati gitu ya. Karena terlalu sering mengalami kegagalan, pengkhianatan ya dari hubungan kamu di masa lalu. Dan di sini yang aku rasakan dia sebenarnya orangnya baik ya. Dan saya melihat dia juga orangnya tulus mencintai kamu. Tapi apa yang kamu lakukan sudah benar ya. Artinya memang cinta itu tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Lebih baik kenali dulu sisi terdalamnya agar kamu bisa mempertimbangkan apakah orang ini layak untuk kamu atau tidak ya. Dan beberapa di antara dia memang yang saya rasakan orangnya sedikit misterius ya. Sehingga kayak kamu butuh waktu untuk melihat sisi terdalamnya dia. Terus saya juga melihat ya di antara mereka ini juga orangnya sangat pencemburu ya. Tapi menurut aku nggak masalah ya. Karena cemburu dia ini cemburu karena rasa sayang. Karena dia takut kehilangan kamu gitu ya. Kita coba lihat ya bagaimana energi kamu saat ini. Saya akan coba lihat bagaimana energi kamu saat ini. Oke. Di sini ada kartu Knight of Wands ya. Jadi saya melihat ya bahwa di sini ada beberapa di antara kamu yang saat ini sedang merasa menanti kabar seseorang yang sedang kamu pikirkan ya. Karena awal hubungan ini baik-baik saja, tapi akhir-akhir ini ya orang ini sering banget membuat diri kamu merasa cemas ya. Bahkan saya melihat ya beberapa di antara lingkungan kamu ini sepertinya sering banget ya teman-teman kamu mengingatkan kamu untuk lebih hati-hati dan waspada terhadap dirinya dia. Tetapi karena kamu sayang sama dia sehingga kayak kamu tuh nggak fokus ya sama ocehan orang lain. Karena yang kamu tahu hanyalah rasa cinta kamu kepada dirinya dia. Dan setelah ya kamu mengalami lost kontak ya atau hilang kabar, kamu mulai sadar bahwa apakah orang ini tuh benar-benar sayang sama kamu atau tidak gitu ya. Karena memang ya di antara mereka ini hilang tanpa kabar, tanpa sebab dan alasan yang jelas, sehingga beberapa di antara kamu merasa bingung gitu ya. Apa yang harus kamu lakukan? Karena jujur saja saya melihat ya bahwa kamu tuh nggak sanggup ya untuk kehilangan dirinya dia gitu ya. Kamu nggak sanggup gitu. Kenapa? Karena sudah terlanjur banyak ya pengorbanan yang sudah kamu lakukan demi dia. Tetapi ya saat ini saya melihat ya kamu tuh hanya bisa pasrah, berserah diri ya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dan di sini kita akan coba lihat, saya akan coba lihat dulu seperti apa kamu di mata dia dan keluarganya ya. Saya akan coba lihat bagaimana energi kamu di mata dia dan keluarganya. Bagaimana energi kamu di mata dia dan keluarganya? Bagaimanakah energi kamu di mata dia dan keluarganya? Oke. Saya melihat ya,
Di mata keluarganya, kamu tuh orang yang sangat spesial. Bahkan ada beberapa di antara kamu yang sepertinya sudah dianggap anak sendiri sama pihak keluarganya. Kenapa? Karena yang saya rasakan, kamu tuh tipikal orang yang bisa membawa diri terhadap lingkungannya. Makanya secara nggak langsung keluarga dia menilai gitu ya, bahwa pendekatan kamu kepada kepada keluarganya itu benar-benar masuk di akal ya, benar-benar kayak bisa membuat keluarganya itu merasa nyaman gitu ya. Meskipun ya saya melihat ada di antara keluarganya juga yang sepertinya nggak suka sama kehadiran kamu, tapi lebih banyak yang mendukung hubungan kamu bersama dia gitu ya. Tapi memang yang aku rasakan di kali hubungan kamu tuh dipenuhi dengan gejolak ya. Jadi kayak memang tuh kamu harus bisa sabar, harus bisa legowo ya. Karena apabila tidak, mustahil rasanya ya kamu bisa bersatu sama dia. Karena mempertahankan hubungan ini ya bukanlah sesuatu hal yang mudah, butuh pengorbanan, butuh perjuangan. Oke. Dan di sini ada kartu Eight of Swords ya. Saya melihat ya bahwa di mata dia meskipun ya saya melihat selama kamu menjalin hubungan dengan dia, kamu tuh dipenuhi dengan tekanan ya, tekanan batin ya, atau tekanan pikiran. Tapi di mata dia, kamu tuh sangat spesial gitu. Karena sehebat-hebatnya ya, kamu bertengkar sama dia, tapi kamu tahu cara bagaimana bisa berdamai dengan dirinya dia. Karena tidak semua orang ya bisa seperti kamu. Terkadang seseorang tuh lebih mementingkan egonya daripada kebaikan hubungannya. Sedangkan di mata dia, kamu tuh tipikal seseorang yang bisa berdamai ketika sedang berkonflik dengan dirinya dia ya. Jadi kayak dia semakin lama semakin sayang sama kamu gitu ya. Semakin lama dia semakin berubah untuk menjadi versi terbaiknya demi dicintai oleh kamu. Kita akan coba lihat ya, bagaimana energi kamu di mata dia dan keluarganya. Bagaimana energi kamu di mata dia dan keluarganya? Bagaimanakah energi kamu di mata dia dan keluarganya? Wow, di sini ada kartu Justice ya. Ini menggambarkan tentang diri kamu yang sepertinya kayaknya sedang diperlakukan secara nggak adil ya oleh pasangan kamu. Karena ada juga ya beberapa di antara dia ini yang lebih mementingkan keluarganya ketimbang kamu. Jadi saya melihat ya ada rasa kecemburuan dari sisi kamu gitu. Kenapa? Karena kok kayaknya pasangan kamu ini terlalu nurut banget ya sama keluarganya. Sedangkan ketika kamu berusaha menasehatinya, dia tidak pernah menghargai sedikit pun ya nasihat kamu. Sehingga kayak di sini posisi kamu tuh merasa tidak dihargai. Ya, bahwa kamu tuh kayak merasa tidak diperlakukan secara adil karena dia lebih mementingkan urusan keluarganya ketimbang kamu gitu. Kita coba lihat lagi. Bagaimana energi kamu di mata dia dan keluarganya? Bagaimanakah energi kamu di mata dia dan keluarganya? Bagaimanakah energi kamu di mata dia dan keluarganya? Oke, di sini ada kartu Queen of Swords ya. Ini lebih menggambarkan ke arah energi keraguan kamu ya. Karena memang saya melihat ada juga di antara kamu tuh yang sepertinya mendapatkan pertentangan dari pihak keluarganya. Terutama bagi kamu yang menjalin hubungan dengan perbedaan usia. Mungkin usia kamu lebih dewasa ketimbang dia. Ada juga ya beberapa di antara kamu yang beda keyakinan dengan dirinya dia gitu. Bahkan ada juga ya di antara kamu tuh menjalin hubungan dengan adanya perbedaan status ya. Mungkin kamu sudah menikah sedangkan dia belum pernah menikah gitu ya. Atau sebaliknya, kamu ini masih single tapi dia sudah berstatus duda atau janda gitu. Tentu kan kayak mendapatkan pertentangan tersendiri entah dari pihak keluargamu atau dari pihak dia. Tapi apapun yang terjadi, saya melihat ya bahwa orang ini ya, pasangan kamu tuh selalu berusaha meyakinkan kamu bahwa hubungan ini akan berhasil gitu ya. Karena memang kekuatan cinta kalian ini sama-sama besar ya. Terlebih dia juga sepertinya cara dia mencintai kamu tuh nggak pandang ya. Apapun status kamu, apapun perbedaan usia di antara kalian, selagi kita bisa sama-sama mengimbangi satu sama lain itu akan aman ya. Kita coba cek lagi. Kita akan coba lihat ya. Bagaimana energi kamu di mata dia dan keluarganya. Oke. Saya melihat ya bahwa
Beberapa di antara kamu tuh sepertinya ya saat ini sangat menginginkan adanya suatu kebebasan karena hidup kamu terlalu lelah ya. Capek ya dicurigai terus oleh seseorang yang saat ini sedang berdealing sama kamu. Kamu sering banget ya dituduh melakukan apa yang tidak kamu lakukan ya. Dan pasangan kamu ini orangnya kayak dia selalu menyudutkan kamu. Sehingga kayak di sini tuh rasanya kamu ingin bebas gitu ya. Kayak kamu tuh ngerasa jauh lebih bebas ketika kamu tanpa ada pasangan ya ketimbang setelah orang ini hadir dalam kehidupan kamu gitu ya. Terus saya juga melihat ya beberapa di antara kamu tuh sepertinya merasa berat ya atau nggak tahan ya menjalin hubungan ini. Tapi percuma juga gitu karena orang ini susah lepas dari kehidupan kamu. Kita akan coba cek lagi. Bagaimana energi kamu di mata dia dan keluarganya? Bagaimana energi kamu di mata dia dan keluarganya? Wow, menarik ya. Di sini ada kartu The Magician ya. Jadi ada beberapa di antara kamu menilai ya bahwa keluarga dia ini terlalu munafik ya. Artinya apa? Ya, apa yang kamu lihat di awal dengan apa realitanya itu sangat berbeda. Mungkin di awal mereka sangat mengagung-agungkan diri kamu ya, tapi setelah kamu masuk menjadi bagian dari keluarganya, muncullah sisi tabiat aslinya gitu ya. Bahkan perlakuan keluarganya ke kamu ini sangat membuat diri kamu merasa nggak nyaman gitu ya. Mungkin ada juga ya beberapa di antara keluarganya ini yang terlalu mencampuri urusan rumah tangga kamu atau hubungan kamu. Bahkan ada juga yang orang tuanya mungkin ya terlalu mengikut campuri ya urusan pribadi kamu sehingga membuat diri kamu tuh merasa nggak nyaman ya. Kita akan lihat lagi bagaimana energi kamu di mata dia dan keluarganya. Bagaimanakah energi kamu di mata dia dan keluarganya? Di sini ada kartu The Fool ya. Jadi saya melihat ya di mata dia dan keluarganya kamu tuh tipikal seseorang yang sangat dewasa, mandiri dan bijaksana. Kenapa? Karena keluarganya tahu ya betapa mandirinya kamu ketika dihadapkan sama situasi sulit. Kamu tuh masih bisa survive, berjuang sendiri sehingga keluarganya menilai bahwa kamu tuh sosok pribadi yang dewasa, mandiri dan bijaksana gitu ya. Dan di sini meskipun saya melihat ya jalan kisah cinta kamu bersama dia ini terlalu rumit ya, tapi percayalah bahwa keluarga dia atau keluarga mereka ya itu sangat mendukung penuh terhadap hubungan kalian gitu. Bahkan di antara orang tuanya ya itu ada yang mendesak ya untuk bisa lebih memvalidasi tentang status hubungan kalian ya, agar kayak secepatnya bisa terikat dalam sebuah hubungan pernikahan gitu. Karena biar tidak digunakan ya sebagai pembicaraan untuk tetangganya gitu ya, agar statusnya juga jelas gitu ya. Karena kan gak enak juga gitu ya dilihat orang lain gitu ya, kayak kalian tuh sering keluar bareng tapi tanpa adanya pernikahan. Jadi makanya kayak beberapa di antara keluarga mereka ini berharap gitu agar secepatnya kalian berdua ini bisa terjalin dalam sebuah ikatan tali pernikahan ya. Terus saya akan lihat ya, saya akan coba lihat bagaimana energi kamu dan dia saat ini. Bagaimana energi kamu dan dia saat ini? Bagaimanakah energi kamu dan dia saat ini? King of Cup ya. Wow, menarik ya. Saya melihat ada di antara kamu yang saat ini sedang tertarik dengan seseorang yang usianya jauh di atas kamu. Kenapa kamu tertarik sama dia? Karena kamu menilai bahwa orang ini punya kelebihan. Dan cara dia memperlakukan kamu ini yang sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Karena yang saya rasakan, dia orangnya bisa memanjakan kamu ya, meskipun usia kamu terpaut jauh ya. Orang ini mampu mengimbangi kamu, mampu mengimbangi egomu. Dan yang lebih penting tuh orang ini bisa ngomong kamu banget gitu. Karena di antara kamu ini termasuk pribadi yang sangat manja ya. Dan kamu ini juga tipikal seseorang yang lebih suka disayangi, dicintai, dan diperjuangkan ya. Jadi kayak apa yang ada di dalam diri dia ini kriteria kamu banget. Makanya meskipun ada perbedaan usia yang cukup jauh di antara kalian, tapi tidak menghalangi niat kamu untuk tetap terus mencintai dia. Kita akan lihat ya bagaimana energi kamu dan dia. Bagaimana energi kamu dan dia saat ini? Bagaimanakah energi kamu dan dia saat ini?
Wow, ada energi King of Pentacle ya. Jadi saya melihat ya, di sini ada seseorang yang sepertinya sedang merindukan kamu, tapi dia tidak bisa menemui kamu karena ada energi long distance relationship atau LDR ya. Karena terhalang oleh pekerjaan yang tidak bisa dia tinggalkan. Jadi kayak mau nggak mau, kamu harus sabar dulu gitu ya. Dia juga harus sabar gitu ya, karena memang ada waktunya tersendiri untuk orang ini bisa datang menemui kamu. Karena memang saat ini yang aku rasakan tuh ya belum waktunya kalian dipertemukan. Meskipun kalian berdua sama-sama saling merindukan ya. Tapi untuk saat ini memang ya kalian harus bisa menahan kerinduan terlebih dahulu. Ya, terlebih memang orang ini sangat bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Jadi apabila waktunya belum tiba, ya orang ini tidak akan menemui kamu. Karena dia tidak ingin ya menemui kamu dalam fase yang terburu-buru gitu ya. Pengennya ya udah dia menemui kamu tuh dalam situasi yang santai, tanpa adanya beban pekerjaan, seperti itu. Dan dia ini juga orangnya sangat pekerja keras ya, yang saya rasakan. Dia juga orangnya sering banget menyisihkan rezeki dia untuk kamu gitu ya, sebagai bentuk wujud gitu bahwa orang ini tuh benar-benar serius sama kamu. Mungkin di saat dia gajian ya, dia menyisihkan sedikit rezeki dia buat kamu, buat keluarga kamu gitu ya. Kita akan cek lagi bagaimana energi kamu dan dia. Bagaimana energi kamu dan dia. Oke. Ini lebih ke arah energi kamu ya. Saya melihat bahwa kamu sepertinya sedang memikul ya beban hubungan ini sendiri. Sedangkan pasangan kamu nggak mau tahu ya terhadap penderitaan yang telah kamu rasakan. Karena beberapa di antara pasangan kamu ini orangnya terlalu egois ya, terlalu memikirkan perasaan dia sendiri tanpa melihat ya bagaimana perasaan kamu. Terus saya juga melihat ya beberapa di antara dia juga orangnya itu kayak terlalu ya melimpahkan semua beban masalah yang terjadi di dalam hubungan ini ke kamu. Sehingga yang aku rasakan posisi kamu saat ini terlalu memikul ya beban hubungan ini sendiri. Gitu. Kita akan coba cek lagi di sini. Oke, saya akan coba cek lagi bagaimana energi kamu dan dia saat ini. Bagaimana energi kamu dan dia saat ini. Oke. Aku melihat ya, mungkin kamu nggak sadar ada beberapa di antara orang dari masa lalu yang saat ini sedang mencari kamu. Karena saya melihat ya antara kamu dan dia ini sepertinya punya ikatan benang merah yang belum putus. Artinya meskipun hubungan kalian sudah berakhir, tapi bukan pula berakhir perasaan dia ke kamu. Karena sampai detik ini yang saya lihat ya, rasa cinta dia ini masih terpancar dari energinya. Dan kemungkinan dalam waktu dekat kamu dan dia akan dipertemukan lagi. Karena yang saya rasakan ya, dia sepertinya kayak nggak tahan lagi gitu ya, menahan semua perasaan yang dia derita tanpa kamu. Makanya dalam waktu dekat dia akan mencari kamu ya. Karena saya merasa bahwa kamu dan dia masih ada ikatan benang merah yang belum putus. Kita akan lihat lagi bagaimana energi kamu dan dia saat ini. Oke. Ada drama dan kebohongan atau rahasia yang disembunyikan oleh pasangan kamu ya. Tapi saya melihat karena kamu orangnya nggak mau berdebat sama dia, karena kamu juga orangnya nggak mau ya terlibat dalam sebuah konflik yang tidak diinginkan, sehingga meskipun feeling kamu mengatakan bahwa ada rahasia yang dia tutupi di belakang kamu, tapi kamu ambil sikap diam. Karena kamu menghindari konflik gitu ya. Karena kamu capek gitu. Terus-terusan bertengkar terus sama dia. Karena kamu berpikir gitu ya, bertengkar sama dia itu tidak akan pernah ada habisnya. Jadi lebih baik ya untuk menghindari pertengkaran tersebut. Meskipun feeling kamu kuat, kamu tetap bersikap diam. Dengan harapan agar orang ini tuh menyadari gitu ya kesalahannya. Kita cek lagi di sini. Bagaimana energi kamu dan dia saat ini? Oke. Saya melihat ya, kamu dan dia saat ini sedang memperjuangkan ya suatu hubungan yang sudah kamu pertahankan selama ini, namun masih belum ada kejelasan gitu ya. Dan aku tuh ngerasa bahwa dia sebenarnya sayang sama kamu, tapi dia masih nggak punya power ya untuk membuktikan
keseriusannya kepada kamu, karena sampai detik ini meskipun kamu sudah cukup lama berdealing sama dia, tapi dia masih belum menunjukkan tanda-tanda adanya energi pernikahan gitu ya. Bukan karena dia nggak mencintai kamu, tapi yang aku rasakan tuh dia belum punya power untuk membuktikan kepada kamu tentang rasa serius dia ya. Kita akan coba lihat lagi bagaimana energi kamu dan dia saat ini. Ada kartu The Hierophant ya. Jadi kayak saya melihat beberapa di antara kamu saat ini sedang dicuekin oleh seseorang yang saat ini sedang berdealing sama kamu ya. Kamu merasa tidak melakukan suatu kesalahan, tapi tiba-tiba dia menjaga jarak dengan kamu ya. Tiba-tiba dia menjauhin kamu, seolah-olah menganggap diri kamu tuh musuh gitu. Dan di antara kamu tuh merasa kesulitan ya berkomunikasi dengannya, karena ada juga di antara dia ini yang tiba-tiba blokir kamu ya. Tiba-tiba dia nggak respon ketika kamu berusaha chat dia. Atau mungkin ada juga di antara dia ini juga orangnya tuh kayak nggak menghargai effort kamu gitu. Meskipun kamu ada keinginan untuk meminta maaf, berkomunikasi dengan dirinya dia gitu, tapi dia sama sekali tidak menunjukkan tanda-tandanya respon, sehingga membuat diri kamu tuh merasa perjuangan kamu, effort kamu nggak dihargai sama dia, gitu ya. Terus bottom of the deck-nya kita lihat ya, di sini energi kamu dan dia. Saya melihat ketidakstabilan ya, ketidakstabilan dalam sebuah hubungan karena adanya sifat tidak mau ya saling mengalah. Bisa kamu yang nggak mau ngalah ke dia, atau dia yang nggak mau ngalah ke kamu, sehingga menciptakan suasana hubungan ini jadi nggak stabil gitu. Padahal yang saya rasakan apabila kalian mampu mengimbangi satu sama lain, hubungan kalian ini sudah bisa berjalan indah. Tapi berhubung ya, ada yang nggak mau ngalah gitu ya, ada yang ingin menang sendiri. Makanya sampai detik ini hubungan kamu dan dia ini masih belum menemukan titik kedamaian. Dan kita lihat ya, di sini ada zodiak apa aja yang muncul dan terbaca. Taurus, Capricorn, Virgo ya. Taurus, Capricorn, Virgo, Aries, Leo, Sagittarius. Aries, Leo, Sagittarius ya. Taurus, Capricorn, Virgo. Tapi yang paling kuat ya, saya melihat di sini ada zodiak Taurus, Capricorn, Virgo. Tapi tidak menutup kemungkinan zodiak-zodiak yang lain juga hadir di sini. Dan saya akan bacakan angka numerologi apa yang muncul dan terbaca ya. Di sini ada angka kelahiran 2. Jadi bagi kamu atau dia yang punya angka kelahiran 2, artinya energi kamu cukup dominan di sini. Ada angka kelahiran 23. Ada angka kelahiran 26. Kemudian ada angka kelahiran 16. Ada angka kelahiran 6. Ada angka kelahiran 1. Ya. Kemudian kita cek lagi. Di sini ada angka kelahiran 28. Jadi bagi kamu atau dia yang punya angka kelahiran yang sudah saya bacakan ya, artinya energi kamu dan dia cukup dominan di sini ya. Oke, terima kasih banyak. Readingan ini sampai di sini dulu. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan energi positif bagi diri kalian. Dan bagi teman-teman yang rasa readingan ini cocok ya buat kamu, kalian bisa langsung saja silahkan lanjut konsultasi secara personal ya. Untuk nomor kontak WA-nya bisa dicatat aja. Nomornya ada di pojok kiri atas. Atau teman-teman bisa langsung aja klik link kontak WA yang ada di bawah deskripsi video ini. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Bye!